warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisela Alfiana dengan NIM 202102104117. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul Bidang Miring. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Kemudian, yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Kemudian, yang ketiga, untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama ada kit bidang miring, kemudian balok kayu, ada beban 1 dan juga beban 2, kemudian ada neraca pegas, busur derajat penggaris, dan yang terakhir yaitu timbangan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan praktikum ini adalah yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan berupa kit bidang miring, balok kayu, timbangan, neraca pegas, penggaris, dan juga busur derajat. Kemudian yang kedua adalah menimbang balok kayu berupa beban 1 dan juga beban 2. Kita timbang satu persatu terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk catat hasilnya pada tabel pengamatan. Dan yang selanjutnya kita timbang kedua beban tersebut. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita ukur panjang lintasan, tinggi, dan juga besar sudut pada bidang miring tersebut. Dan jangan lupa catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah kita mengukur, kita juga ukur pada ketinggian yang berbeda. Di sini kita menyiapkan 3 ketinggian yang berbeda. Kita ukur juga seperti pada kita mengukur pada ketinggian yang pertama tadi. Dan jangan lupa untuk selalu catat hasil pada tabel pengamatan. Sekarang kita ukur pada ketinggian yang terakhir.
Setelah mengukur tinggi, panjang lintasan, dan juga besar sudut, langkah yang selanjutnya yaitu mengaitkan balok kayu. Untuk beban yang pertama, kita kaitkan pada neraca pegas. Nah, setelah itu kita angkat beban 1 dengan neraca pegas ini tanpa melalui bidang miring. Nah, setelah itu kita catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Kemudian, yang selanjutnya kita tarik beban yang sudah dikaitkan dengan neraca pegas melalui bidang miring. Setelah itu, kita catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, yaitu mengangkat beban tanpa melalui bidang miring dan juga dengan bidang miring pada beban yang kedua, dan juga nanti akan kita lakukan dengan menggabungkan kedua beban tersebut. Ini untuk beban yang kedua, kita angkat tanpa melalui bidang miring. Kemudian catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Kemudian kita tarik beban yang sudah dikaitkan dengan neraca pegas dengan melalui bidang miring. Kemudian kita catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Nah, setelah itu kita gabungkan kedua beban tersebut. Kemudian kita angkat tanpa melalui bidang miring. Kemudian catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Kemudian kita tarik dengan melalui bidang miring. Catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Nah, setelah itu kita lakukan langkah-langkah seperti tadi, yaitu dengan mengangkat beban 1, beban 2, beban gabungan, tanpa melalui bidang miring dan juga melalui bidang miring pada ketinggian yang berbeda. Nah, sekarang kita lakukan pada ketinggian yang kedua. Kita kaitkan beban yang pertama. Kemudian angkat tanpa melalui bidang miring. Catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Kemudian tarik dengan melalui bidang miring. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian kita kaitkan beban yang kedua. Kita angkat tanpa melalui bidang miring.
Kemudian kita tarik dengan melalui bidang miring. Setelah itu kita gabungkan kedua beban tersebut. Kita angkat tanpa melalui bidang miring. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian yang selanjutnya kita tarik dengan melalui bidang miring. Yang selanjutnya kita lakukan langkah yang masih sama seperti langkah-langkah yang tadi pada ketinggian yang selanjutnya. Kita kaitkan beban yang pertama. Kemudian kita angkat tanpa melalui bidang miring. Kita catat angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel pengamatan. Kemudian kita tarik dengan melalui bidang miring. Kita catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian yang selanjutnya untuk beban yang kedua. Kita angkat tanpa melalui bidang miring. Dan kita tarik dengan melalui bidang miring. Selanjutnya kita gabungkan kedua beban. Kita angkat tanpa melalui bidang miring. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian yang selanjutnya kita tarik dengan melalui bidang miring. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan pada bidang miring, dimulai dari mengukur, kemudian mengangkat beban, dan kita bisa mengetahui angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas. Dan jangan lupa untuk selalu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan, dan nanti kita akan bisa menentukan keuntungan mekanis yang didapat. Cukup sekian yang saya lakukan pada praktikum bidang miring ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.